Langkah pertama dan yang paling mendasar dalam budidaya hidroponik adalah persiapan instalasi dan menjaga sterilitas lingkungan. Proses ini kita mulai dengan melakukan pembersihan pada pipa-pipa instalasi NFT. Caranya, alirkan air bersih ke seluruh jalur pipa untuk merontokkan debu yang menempel. Gunakan spons, serbet, atau kain bersih untuk mengelap bagian dalam dan luar pipa secara merata. Pastikan tidak ada noda yang tertinggal, karena pipa yang kotor dapat menjadi sarang bagi patogen dan bakteri yang bisa menghambat pertumbuhan akar tanaman. Selanjutnya, kita juga memperhatikan kebersihan netpot. Cuci bersih setiap netpot menggunakan spons hingga tidak ada sisa media tanam lama yang menempel. Terakhir, bersihkan bagian tandon atau bak penampung nutrisi. Pastikan tandon bebas dari endapan lumpur atau lumut, karena air yang bersih di dalam tandon adalah kunci utama untuk menjaga sirkulasi nutrisi tetap lancar dan sehat bagi tanaman pakcoy kita nanti. Setelah instalasi siap, langkah krusial berikutnya adalah meracik larutan nutrisi AB Mix, yang merupakan sumber energi utama bagi tanaman hidroponik. Pertama-tama, siapkan 2 botol berkapasitas 1,5 liter yang masing-masing akan kita gunakan untuk larutan stok A dan stok B. Tuangkan serbuk nutrisi A ke dalam botol pertama dan serbuk nutrisi B ke dalam botol kedua. Lalu, tambahkan air bersih sebanyak 500 ml ke setiap botol tersebut. Kunci utama dalam tahap ini adalah memastikan larutan bersifat homogen. Tutup botol dengan rapat, lalu kocok dengan kuat hingga seluruh butiran nutrisi benar-benar terlarut sempurna dan tidak ada lagi endapan di dasar botol. Anda akan melihat larutan A berubah menjadi warna merah yang pekat dan larutan B berubah menjadi warna putih susu. Pastikan kedua larutan ini tercampur rata secara terpisah sebelum siap diaplikasikan ke dalam tandon air. Setelah urusan nutrisi selesai, kita beralih ke persiapan rumah bagi benih kita, yaitu menggunakan rock wool. Tahap pertama, siapkan blok rock wool baru yang masih bersih dan peralatan pendukung seperti karter serta penggaris. Keakuratan sangat penting di sini. Jadi gunakan penggaris untuk mengukur dan memotong rock wool menjadi dadu-dadu kecil yang seragam. Setelah dipotong-potong, buatlah lubang kecil tepat di tengah setiap dadu menggunakan lidi atau alat pelubang agar benih pakcoy nanti bisa masuk dengan posisi yang tegak. Langkah terakhir, susun dadu-dadu rock wool tersebut di atas nampan semai, lalu basahi dengan air bersih hingga kondisi lembab merata. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah proses pembibitan. Pada tahap ini, kita akan menggunakan berbagai varietas unggul agar hasil panen kita melimpah dan berkualitas. Di antaranya ada benih pakcoy dengan kultivar Nauli F1, Green Pakcoy, Flamingo F1, Emone 26, Gardena, hingga pakcoy putih. Masukkan satu persatu benih ke dalam lubang rock wool yang telah disiapkan dengan penuh ketelitian. Setelah semua lubang terisi, langkah rahasianya adalah menutup nampan menggunakan plastik gelap. Simpan di tempat yang aman dan tunggu selama kurang lebih 1 minggu hingga bibit tumbuh dengan baik dan siap dipindahkan. Setelah 1 minggu masa penyemaian, bibit pakcoy kini telah tumbuh dan siap untuk kita pindahkan ke sistem utama. Langkah pertama, siapkan netpot dan masukkan satu persatu media rock wool yang sudah berisi bibit ke dalamnya dengan hati-hati, agar tidak merusak perakaran yang baru tumbuh. Selanjutnya, letakkan netpot tersebut ke dalam lubang pipa instalasi sesuai dengan pengelombokan jenis kultivar atau perlakuan yang telah kita tentukan sebelumnya. Pastikan dasar netpot menyentuh aliran air nutrisi di dalam pipa agar tanaman mendapat asupan mineral secara terus-menerus dan terhindar dari layu saat proses adaptasi di lingkungan baru. Tahap berikutnya masuk ke masa pemeliharaan yang dilakukan selama 1 hingga 4 minggu setelah tanam. Langkah pertama adalah penjarangan. Jika dalam satu lubang tumbuh 2 tanaman, cabut salah satunya agar tidak terjadi perebutan nutrisi. Pastikan juga tandon selalu terisi air bersih agar sirkulasi tetap lancar. Tambahkan larutan nutrisi A dan B secara rutin setiap minggu sebagai nutrisi tanaman pakcoy. Jangan sampai lupa ya. Tuangkan stok A berwarna merah dan stok B berwarna putih susu ke dalam bak penampung nutrisi. Lakukan selama 1 hingga 4 minggu setelah tanam. Lalu, pantau kualitas air menggunakan pH meter untuk menjaga kestabilan asupan mineral. Sambil merawat, lakukan pengamatan rutin setiap minggunya dengan mengukur tinggi tanaman menggunakan penggaris, menghitung jumlah daun, serta memantau perkembangan bobot segar tanaman untuk memastikan pakcoy tumbuh dengan optimal. Langkah selanjutnya yang paling ditunggu adalah masa panen dan pasca panen. Pada tahap ini, ambil seluruh tanaman pakcoy yang sudah memasuki kriteria panen dari dalam netpot.
Lakukan penarikan secara perlahan agar sistem perakaran tidak rusak atau terpotong. Kemudian, bersihkan sisa-sisa media rock wool yang masih menempel pada akar dan cuci tanaman di bawah air mengalir hingga benar-benar bersih dari kotoran. Langkah berikutnya setelah proses pembersihan adalah melakukan pengukuran bobot segar menggunakan timbangan digital untuk mengetahui produktivitas setiap kultivar yang kita tanam. Untuk penanganan pasca panen agar nilai jualnya meningkat, gabungkan beberapa tanaman pakcoy sesuai jenis kultivar dan masukkan ke dalam plastik kemasan khusus sesuai dengan standar berat yang telah ditentukan. Jangan lupa berikan label produk yang menarik pada setiap kemasan sebagai identitas kualitas tanaman kita. Kini, pakcoy hidroponik yang segar, sehat, dan higienis pun siap untuk didistribusikan ke tangan konsumen. Nah, sekarang kalian sudah melihat betapa serunya menanam pakcoy dengan sistem hidroponik. Tidak sesulit yang dibayangkan, bukan? Dengan hasil panen yang bersih dan segar seperti ini, tentu memberikan kepuasan tersendiri bagi kita. Demikianlah langkah-langkah praktis budidaya pakcoy hidroponik sistem NFT. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk memulai bertani secara modern dan lebih sehat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan menanam saya hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.